saya Evi. Hari ini di sore yang agak lumayan teduh-teduh karena mendung ya. Jadi gini, teman-teman podcast Ano Muda, kita di Kanwil Hukum dan HAM itu ada program kerja pendaftaran perseroan perorangan. Banyak masalah tuh yang terjadi, masalah pendaftaran pajak, NPWP dan sebagainya. Nah, hari ini saya hadirkan langsung narasumbernya biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang udah masuk di kita. Nah, di samping saya ini sudah ada Mbak yang cantik, Mbak Arsita Fajariani. Beliau ini itu asisten penyuluh terampil di KPP Pajak Pratama Kendaria, betul. Selamat sore Mbak Sita ya, sama aja Mbak Sita ya. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Gimana kunjungannya ke podcast Ano Muda? Aman? Aman. Ini pertama kali ke sini. Pertama kali ke Kanwil Sultra. Gimana, seneng nggak? Gimana kondisi kantor? Gimana? Kondisi kantornya bagus ya, Kak ya. Pelayanannya gimana? Ramah nggak orang? Iya, ramah banget sama di depan. Iya, jadi gini Mbak Sita, kita itu ada program terkait perseroan perorangan. Nah, banyak sekali pertanyaan masyarakat yang muncul. Nah, daripada kita menjawab dan bukan keahlian kita, nah makanya kami panggil yang lebih ahli nih. Ini kan kalau kita bicara perseroan perorangan, kita bicara tentang pajaknya. Gimana sih kedudukan perseroan perorangan di dalam undang-undang perpajakan, itu yang paling penting kayaknya. Monggo dijawab. Baik, terima kasih Mbak Evi. Jadi untuk pendengar podcast ini ya, jadi untuk perseroan perorangan ini menurut hukum dia ada 3 kedudukan. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Cipta Kerja, yaitu terkait badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan usaha mikro dan kecil. Kemudian aturan yang kedua itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Nah, perseroan perorangan ini didirikan oleh hanya 1 orang yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil menengah gitu. Dan juga ada di aturan yang ketiga ada di Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 20 Tahun 2022 terkait pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak bagi perseroan perorangan. Nah, gitu sahabat podcast. Jadi pada dasarnya perseroan perorangan itu sudah diatur di peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah maupun surat edaran di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kita sudah tahu nih kedudukannya, sekarang apa sih yang menjadi kewajiban perpajakan yang diatur untuk perseroan perorangan ini? Oke, baik. Jadi untuk kewajibannya itu sama seperti dengan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Jadi untuk perseroan perorangan, untuk kewajiban perpajakannya yang pertama adalah daftar, yaitu mendaftarkan NPWP. Kemudian setelah punya NPWP, kewajiban yang kedua adalah membayar pajaknya ya. Untuk para pendengar, jadi setelah mempunyai NPWP dia harus membayar pajak. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah melaporkan atas penghasilan tersebut. Jadi di sini ada 3 kewajiban perseroan perorangan, yaitu daftar, bayar, dan juga lapor. Daftar, bayar, dan juga lapor. Nah, ini kan udah dibilang tadi NPWP. Kalau saya mungkin pribadi tahu NPWP apa, tapi cuman kepanjangannya aja. Nah, apa sih NPWP itu? Takutnya masyarakat ini kan perseroan perorangan pasti jatuh-jatuhnya ke UMKM yang masyarakat pada umumnya yang tidak paham. Nah, apa sih NPWP itu? Oke, jadi NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu adalah nomor yang kita berikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam undang-undang perpajakan. Jadi secara singkatnya NPWP itu ini Kak, nomor identitas wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti membayar, melapor, dan juga mendaftarkan NPWP-nya. Gitu. Tadi kan udah dibilang nih pribadi perseroan perorangan, NPWP pribadi. Gimana tuh caranya kalau mau dapat NPWP itu, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi sama masyarakat yang mau daftar, baik itu NPWP perseroan perorangan ataupun NPWP pribadi? Apa sama itu? Sama ya? Baik,
Jadi kita ulas yang pertama untuk yang perseroan perorangan ya Kak ya. Jadi untuk perseroan perorangan ini untuk pendaftaran NPWP-nya itu sudah ada di websitenya Kemenkumham ya, yaitu di AHU online. Oh iya, Di itu AHU online. itu kita udah di share kemana-mana semua, di medsos, di mana, di status WA saya juga udah jalan. Iya betul banget. Jadi nanti apabila ada kesulitan ketika mendaftarkan NPWP-nya di AHU online, nanti wajib pajak bisa mendaftarkan di irek.pajak.go.id. Itu adalah laman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat NPWP. Jadi di kami pun pembuatan NPWP itu sudah secara online gitu. Jadi sudah nggak usah datang repot-repot ke kantor ya Mbak ya. Iya. Jadi langsung melalui website resmi kami di irek.pajak.go.id. Nah tadi kan Mbak Evi juga sempat bilang apa saja sih persyaratannya ya? Ya, Persyaratannya tadi ya berarti untuk perseroan perorangan itu dia harus ada akta. Kalau dalam hal ini untuk perseroan perorangan dia harus ada sertifikat yang diterbitkan oleh Kemenkumham sendiri. Oh iya, di Dijen Angko, benar-benar. Sama identitas dari pemiliknya, yaitu ya orang pribadi tersebut, NPWP beserta NIK atau KTP-nya. KTP ya. Itu aja syaratnya. Cukup mudah, nanti tinggal dilampirkan saja dan di-scan dan dilampirkan. Iya, masalahnya kan rata-rata yang mau daftar itu kendalanya mereka selalu kepikiran di NPWP karena kan masyarakat kita pada umumnya nggak punya NPWP. Kalau kayak saya pribadi yang kerja di instansi waktu jadi pegawai ya pasti NPWP. Perusahaan karyawan perusahaan pun juga pasti punya NPWP. Nah, kalau kita bicara tentang ini kan kalau bicara NPWP kita bicara tentang pajak. Nah, gimana tuh tarif pengenaan pajaknya tuh terkait kategori sama tarifnya kan beda-beda tuh kan ya, perseroan perorangan sama kan banyak tuh kalau di pajak. Oke, baik. Jadi untuk tarif pajaknya, jadi untuk perseroan perorangan ini untuk yang omsetnya masih di bawah 500 juta dalam satu tahun, ya itu masih di bawah 500 juta, dia akan dikenai tarif pajak 0,500 juta. Jadi begini, gimana tuh hitungnya? Hitungnya jadi gini, untuk tarif pajaknya nanti untuk kalau sudah mencapai 500 juta, kalau sudah mencapai 500 juta dalam satu tahun baru dikenakan pajak 0,5%. Kalau masih di bawah setiap apa ya? Jadi untuk orang pribadi itu penghasilannya 0,5% dikali peredaran bruto. Ya, peredaran bruto. Kemudian untuk yang kedua itu untuk perseroan perorangan untuk omset di atas 4,8 M tapi masih di bawah 50 miliar itu kita ada fasilitas pasal 31E. Itu terkait apa tuh pasal itu terkait ini, jadi nanti untuk omset yang di atas 4,8 M dalam satu tahun tapi masih di bawah 50 miliar dia itu pakai tarifnya 31E. Jadi nanti penghasilan kena pajaknya dikali 22% dibagi 50 miliar. Aduh ribet nih. Aduh sahabat podcast, jadi jangan pikirannya jangan terlalu jauh. Jadi kalau kita bicara UMKM pasti omsetnya nggak jauh-jauh beda sih. Tapi kan masyarakat juga takut, banyak yang nggak mau daftar karena takut bayar pajak. Makanya tuh hari ini sore ini kita hadirkan biar lebih jelas, masyarakat jangan ada yang bertanya-tanya. Nah ini ada satu pertanyaan juga sempat saya terima dari masyarakat, apa yang dimaksud dengan pelaporan surat pemberitahuan perorangan. Nah ini kalau saya di kantor sih sering isi SPT, tapi nggak tahu ngisi saja biasa. Iya. Jadi untuk perseroan perorangan dia juga harus wajib lapor SPT tahunan. Jadi untuk perseroan perorangan ini batas waktunya adalah 30 April setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, tahun pajak itu Januari sampai Desember, itu 1 tahun pajak. Tapi laporannya nanti di April, ada batas range waktunya ya? Betul, 4 bulan. Kemudian untuk orang pribadi seperti KFV itu batas pelaporannya adalah 31 Maret. Oh iya, kita di kantor tuh biasa sampai 31 Maret, makanya ngisinya nanti 31 Maret. Iya, di akhir-akhir, di ujung waktu. Ini juga ada, lanjut dari pertanyaan itu, ada yang bertanya dari UMKM, apa sih, dia punya usaha kios kecil. Nah itu dia tanya kapan dia bisa
lapor pajak dan apakah dia harus bayar pajak dan apakah dia harus tetap lapor pajak meskipun dia usahanya masih UMKM. Jadi kalau dia perorangan dia tetap wajib untuk membayar pajaknya Dengan ketentuan yang tadi sebesar 5% dan juga tetap wajib melaporkan SPT. Jadi siapapun orang ataupun badan yang sudah memiliki NPWP tetap kewajiban lapornya itu harus jalan meskipun masih di bawah 500 juta ataupun mungkin tidak ada sama penghasilan ya, itu tetap wajib melaporkan SPT. Gitu ya. Tapi laporan agak ribet juga sih, tapi masalahnya kalau nggak kayak gitu juga nggak bisa jalan ya. Kalau ini kita kan wajib nih lapor SPT. Terus perseroan perorangan juga wajib lapor SPT. Apa saja kalau perseroan perorangan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT dan mekanismenya seperti apa gitu? Oke, baik. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan perseroan perorangan itu kita menggunakan formulir yang namanya 1771 itu khusus untuk SPT badan. Itu lewat online juga? Nah, bisa online, bisa juga manual. Oh, ke sana, ke kantor langsung? Ke kantor pajak. Kemudian yang harus dibawa lagi yaitu bukti potong, kemudian daftar harta dan juga kewajiban wajib pajak tersebut, kemudian ada juga bukti NPPN serta laporan keuangan yang sederhana. Oh, yang penting memenuhi syarat akuntansi. Iya, betul. Debit kredit ya gitu. Iya, laporan laba rugi. NTPN itu apa ya? Itu NTPN itu adalah nomor transaksi penerimaan negara. Jadi kalau wajib pajak melakukan pembayaran pajak, dia ada NTPN. Ada NTPN-nya di bukti setoran. Oh ya, bukti setoran pajak. Terus kalau misalkan ini kan kayaknya tadi udah dijawab nih, kapan batas SPT tahunan perseroan perorangan dan apa konsekuensinya kalau kita nggak melaporkan SPT tahunan. Oke, jadi untuk konsekuensinya ya ini mungkin yang agak dikeluhkan sama wajib pajak ya. Termasuk di sini juga ada case yang sering terjadi di kami. Ketika kami tidak lapor pajak di tahun berikutnya itu biasa ada surat tagihan pajak. Ya, nah, gimana tuh? Nah, itu. Oke, untuk konsekuensi dari apabila perseroan perorangan ini tidak melaporkan pajak, dia akan kena sanksi administrasinya itu cukup besar, 1 juta rupiah. Iya ya. Gitu. Jadi kayaknya sama ya, hampir sama semua terkait masalah SPT itu ya. Jadi memang kalau ada keterlambatan ataupun tidak lapor SPT itu pasti akan mendapatkan sanksi administrasi. Mungkin besarannya yang berbeda. Untuk orang pribadi itu Rp100.000, namun untuk badan, koperasi, firma, termasuk perseroan perorangan itu 1 juta. Wah, lumayan nih kalau nggak lapor. Makanya harus lapor itu SPT biar nggak ada. Lumayan 1 juta. Bisa pakai beli beras 2 karung. Lumayan sih ya. Terus kalau misalkan ini kan kalau kita bicara tentang perseroan perorangan, kita bicara tentang pengusaha otomatisnya. Saya itu pernah baca artikel pengusaha kena pajak. Coba bisa dijelasin nggak tuh pengusaha kena pajak? Kapan pengusaha itu bisa dikatakan kena pajak atau kapan dia dikatakan sebagai pengusaha kena pajak? Oke, jadi pengusaha kena pajak atau PKP itu adalah pengusaha yang melakukan transaksi terkait barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dalam 1 tahun pajaknya omsetnya telah mencapai 4,8 miliar. Dia wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maksudnya apa bedanya sama yang wajib pajak yang lain yang udah punya NPWP gitu? Jadi perbedaannya itu ada di kewajibannya nanti, Mbak. Jadi kalau dia pengusaha kena pajak, dia itu ada kewajiban melaporkan SPT, PPN atau PPNBM setiap bulannya. Kalau dia bukan pengusaha kena pajak atau PKP, dia tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT, PPN atau PPNBM. Jadi letak perbedaannya adalah di kewajiban dia setiap bulannya, gitu. Jadi kalau dia pengusaha kena pajak, dia wajib melaporkan SPT, PPN setiap bulan, meskipun tidak ada transaksi. Meskipun nggak ada transaksi, dia wajib melaporkan SPT, PPN. Tapi kalau bukan pengusaha kena pajak, dia tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT, PPN dan PPNBM. Jadi letak perbedaannya ada di kewajiban lapornya. PPN ya, PPN itu pajak penambahan nilai.
Nah kalau pajak pertambahan nilai itu dia bisa berubah nggak? Maksudnya tergantung dari perolehan pajak pengusaha atau gimana? Jadi untuk jadi misal nanti wajib pajak omsetnya tiba-tiba sudah tidak 4,8 M lagi, dia nanti bisa dicabut pengukuhan pengusaha kena pajak. Iya, siapa tahu kan kita nggak tahu, misalnya Namanya usaha ya. namanya usaha kan nggak mulus-mulus terus, nggak meningkat terus, bukan didoain dia mundur. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tiba-tiba nilainya turun. Nah otomatis kan PPN-nya juga pasti akan berubah. Iya. Jadi nanti mungkin setelah ada pemeriksaan dari kami, nanti kan tetap wajib pajak akan mengajukan permohonan untuk dicabut pengukuhan pengusaha kena pajaknya. Nanti setelah kami lakukan pemeriksaan, apakah wajib pajak tersebut memenuhi kriteria untuk dicabut? Kalau iya, ya berarti nanti kewajiban lapor SPT PPN-nya akan dicabut atau sudah tidak berjalan lagi. Terus tadi kan dibilang pemeriksaan, berarti ini ada kegiatan pengawasan juga ya? Ya pastinya. Jadi di kantor pajak itu mau BP orang pribadi, badan ataupun perseroan perorangan, dia ada pengawasan oleh account representatifnya masing-masing gitu. Jadi setiap wajib pajak itu memang dipegang oleh satu account representatif. Aduh, mulai hati-hati sih. Nanti jadi ini targetnya Ditjen Pajak kan. Yang penting pelaporannya aman dan sesuai dengan jangka waktunya, insya Allah baik-baik saja. Insya Allah sih. Ini ada satu lagi nih. Saya ini lagi ngumpulin pertanyaan ini dari masyarakat, biar nggak ini. Oh ini tadi udah sih. Apakah perseroan perorangan itu dapat dikukuhkan menjadi PKP? Nah, itu yang pengusaha kena pajak. Ya itu. Apa memang bisa seperti itu? Karena kan kalau perseroan perorangan biasa mereka kan omsetnya nggak banyak-banyak. Oke, jadi meskipun nanti perseroan perorangan omsetnya masih di bawah 4,8 M, dia bisa bermohon untuk didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi omset di bawah 4,8 M pun perseroan perorangan bisa mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak. Oh dia dari dianya sendiri yang mengukuhkan? Dia yang bermohon, iya. Oh ini kan pengusaha kena pajak. Soalnya kalau kita bicara pajak kan masyarakat tuh ngeri. Padahal sebenarnya teman-teman podcast Anoa Muda, kita tuh sehari-hari kita sebenarnya kita nggak sadar kita sudah bayar pajak secara tidak langsung. Cuman kan memang pajak langsung dan tidak langsung kan memang jelas signifikan bedanya dan pengaruhnya juga kuat sekali. Terus kalau tadi kalau pertambahan nilai kayaknya udah pajak pertambahan pelaporannya sama ya, sama SPT berbarengan. Tapi dia tiap bulan. Iya, setiap bulan untuk PPN pelaporannya. Ini ada lagi nih, aduh mulai masuk lagi nih. Bagaimana jika pajak yang dibayar oleh perseroan perorangan lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan? Gimana sih? Mungkin ini ya, penghasilannya dari, oh ini tadi sih udah ya, tiap misalkan kayak penghasilannya dari tahun ke tahun tuh berbeda-beda, bisa tidak konstan, dia berubah-ubah. Nah kalau misalkan dia berubah nih, pajak yang dibayar UMKM perseroan perorangan itu bolehkah dia dari perseroan perorangan misalkan dia mengalami peningkatan atau penurunan usaha, bagaimana cara merubah status usaha, misal dari usaha mikro menjadi usaha kecil? Jadi di perseroan perorangan ini mau usaha kecil ataupun menengah itu jadi satu, tetap sama ya? Sama, iya. Selama dia perseroan perorangan, Iya, jadi itu poinnya. Masalahnya kemarin kan kita programnya memang pendaftaran perseroan perorangan. Nah mereka sangat tertarik sekali untuk mendaftarkan karena tagline-nya kan jelas nih, gratis, berminat. Nah ketika konsultasi ke kita adalah syarat NPWP itu, makanya NPWP-nya jadi seperti jadi masalah. Makanya saya bilang waktu kemarin, wah daripada kita menjelaskan kita bukan siapa-siapa, makanya kita hadirkan ini teman-teman podcast. Nah buat yang ini ada lagi terakhir, masih ada satu nih. Kayaknya kalau hitungan pajak udah deh kayaknya tadi ya. Ini kalau lapor pajak juga bisa
manual, bisa Bisa online. online. Tadi itu SPT sudah jelas. Mau dia manual, mau dia online, silakan dipilih dari teman-teman semua yang mana yang meringankan dirimu untuk mengurusnya. Oke, kayaknya udah semua deh ini. Apa sih lah? Tambahin Iya, ini ini. ya. Oke, jadi untuk terkait pelaporan yang tadi ya Kak ya. Jadi kan dia untuk pelaporannya kan memang bisa secara online dan juga secara manual. Untuk secara manual itu harus wajib pajak sebelumnya tidak pernah melakukan pelaporan secara elektronik. Jadi memang dari dulu tidak pernah melaporkan secara elektronik dan dia bukan PKP, itu masih bisa secara manual. Namun apabila wajib pajak sudah pernah melakukan pelaporan secara elektronik dan dia juga PKP, dia wajib melakukan pelaporan secara elektronik di laman DJP online. DJP online, iya. Kita juga akses itu sih kalau setiap Lapor ya. bulan Maret. Maret ya diingat. Iya, diingat karena lapornya nanti tanggal 31. Jadi tuh kalau di kantor tuh bulan Maret tuh udah mulai diingatkan sama bendahara, jangan lupa ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 masih aman. Ya, 20 ke atas sudah mulai. Sudah Karena servernya sibuk dan pasti iya, karena akan apa namanya sedikit melambat ya Iya. kalau sudah di akhir-akhir batas pelaporannya gitu. Jadi disarankan memang awal tahun kalau sudah ada bukti potongnya segera melaporkan SPT tahunan. iya sih, takut kena yang 1 juta itu. Iya. Karena ada kemarin tuh case terima surat dari Ditjen Pajak, surat cinta lah namanya, Surat cinta. tagihan. Oke, jadi kayaknya obrolan kita terkait masalah perseroan perorangan, mungkin pertanyaan dari teman-teman juga semua udah saya utarakan. Tadi juga mungkin ada tambahan, nggak ada udah ya, perseroan perorangan, syarat-syaratnya untuk mendaftarkan NPWP. Nggak susah sih sebenarnya, simple. Cuman mungkin karena kita belum tahu dan kita memang belum melakukannya. Tapi kalau udah makanya memang kemarin itu kesulitannya di situ, bukan kesulitan sih, termasuk kendala kecil karena kita belum tahu ininya. Makanya kita panggil nih orang pajaknya langsung biar ngejelasin. Tapi ada satu ini yang saya mau tanyakan. Tadi kan dibilang di laman AHU Ya, bisa. Nah, itu memang udah connect ya. Wah, hebat sekali ya Kumham ya. Jadi memang untuk perseroan perorangan dia di laman AHU, tapi nanti apabila ada kendala bisa melalui Langsung website resmi DJP online. Iya. Kalau misalnya nih, kemarin ada juga yang tanya itu terkait connecting antara NPWP sama NIK. NIK. Iya. Oke. Jadi nanti mulai tahun 2023 iya itu nanti jadi NIK sama dengan NPWP. Gitu. Oh. Jadi udah nggak usah. Jadi kalau nanti NIK kita akan terintegrasi dengan NPWP. Jadi nggak susah. Iya, karena banyak yang mau daftar tapi nggak connecting sama NIK sama NPWP-nya. Jadi ngurus lagi di Capil. Oh ya, kalau seperti itu memang kalau ada kendala. Kalau misal sekarang nih, misal ada yang mau daftar NPWP tapi ternyata NPWP-nya tidak valid, NIK-nya tidak valid. NIK-nya tidak valid. Itu memang harus melakukan validasi data ke Disduk Capil terlebih dahulu. Iya, tapi mungkin kalau tahun depan insya Allah udah enggak ya. Udah aman nih. Udah connect antara DJP sama Disduk Capil. Aduh, kayaknya udah nih. Ini sebenarnya sebagian besar pertanyaan bukan dari masyarakat deh. Kayaknya dari saya sendiri. Soalnya bikin ini juga karena memang kita juga harus tahu, karena yang menerima pendaftaran kan di kita, di Kumham. Jadi sebenarnya podcast ini tujuan utamanya ke saya kayaknya. Sebagai penerima Sebagai pendaftaran pendaftaran perseroan perorangan. Jadi teman-teman di kantor wilayah yang jadi panitia pendaftaran perseroan perorangan, tolong diperhatikan yang dikatakan tadi Mbak Sita ya. Jadi kita juga bisa menjelaskan nanti, nggak asal ngomong. Jadi teman-teman yang mau daftar perseroan perorangan jangan takut masalah NPWP, aman kok, aman. Terus jangan takut nggak bayar pajak. Iya, biar negaranya bisa maju. Ya, buat yang terakhir nih masih
kalau misalkan udah nggak ada yang mau ditambahin, saya juga sebenarnya pertanyaan sudah seputaran itu, tapi kita kan kembali lagi karena kewenangan pajak di mana kita cuma di Kanwil juga bisa menerima sesuai dengan aturannya. Nah, buat closing statement mau disampaikan ke sahabat podcast Anua Muda terkait masalah perseroan perorangan, gimana nih? Apakah kiat-kiatnya biar aman nih perseroan perorangannya, NPWP-nya gimana, terus daftarnya gimana? Ini kan kalau di timeline-nya kami tuh batas besok, tapi kan sebenarnya itu nggak masalah sih, itu kan cuma yang buat gratisan. Tapi kalau ada yang berminat mau keluar budget juga nggak banyak sih kalau perseroan perorangan. Iya, lebih baik didaftarkan daripada nggak ada, jadi aman, usahanya aman, pemantauannya juga lebih ini ya. Gimana nih Mbak Sif? Baik, jadi untuk yang akan mendaftarkan perseroan perorangan ya, terutamanya jangan lupa untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu bayar dan lapor. Bayar sesuai dengan omset dikalikan tarifnya 0,5%. Ya. Kemudian kalau sudah melakukan pembayaran, jangan lupa tahap selanjutnya atau kewajiban yang lain, yaitu melaporkan SPT-nya. Jadi memang kalau sudah ada NPWP, sudah ada usaha dan ada pemasukan, memang harus dan wajib untuk melakukan pembayaran serta pelaporan. Jadi silahkan administrasinya diperbaiki sebaik mungkin. Kan baru awal-awal bikin NPWP nih gitu. Jadi biar nggak susah di akhirnya. Jadi udah taat aja sama aturannya, bayar dan lapor. Jadi apa tadi tuh? 3, daftar, bayar, lapor. Daftar, bayar, lapor. Kalau misalkan ada keluhan dari masyarakat, ada nggak nih link saluran gitu ya? Saluran buat keluhan ada nggak? Ada. Jadi di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kantor Pajak Pratama Kendari, kami menerima keluhan ataupun saran wajib pajak. Nanti silahkan berkunjung. Kami ada WA, WhatsApp, kemudian ada Instagram @pajakkendari. Jadi silakan nanti di follow Instagramnya @pajakkendari, di follow biar followersnya banyak. Iya. Saya juga ini kayaknya mau langsung follow, mau lihat, mau kepo. Iya, jadi di situ di @pajakkendari itu banyak sekali informasi ataupun kegiatan-kegiatan dari kantor pajak yang kami share di situ. Jadi nanti kalau misalkan sahabat podcast Anua Muda ini punya keluhan, punya saran, tinggal kunjungi WA-nya, kunjungi IG-nya atau langsung ke kantornya. Tapi jangan bawa masa kalau ke kantor. Pokoknya person by person. Ya, Mbak Sid, saya ini terima kasih sekali sudah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan jangan bosan di sini. Terus mudah-mudahan jangan juga bosan terima pertanyaan dari kami. Harapannya kita program kami tentang perseroan perorangan juga berjalan dengan mulus. Masyarakat juga paham terkait masalah pengenaan pajak, pendaftaran pajak, pelaporan pajak dan lain-lain. Ingat ya sahabat podcast, daftar, bayar, lapor. Nah, jangan cuma daftar dan lapor, nggak dibayar. Jadi nggak memenuhi 3 unsur. Jadi cacat form. Terima kasih untuk waktunya Mbak Sid. Terima kasih juga kita dikasih kesempatan ke sini untuk mengedukasi. Iya betul. Para pendengar dan penonton. Iya. Jadi memang harapan kami hari ini itu bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. bagi penceramah ya. Jadi sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Sita dan rekan. Mungkin nggak kelihatan di frame kita ya, tapi krunya nih banyak, penontonnya 1000 ini. Kru kami di podcast, terus rekan kru juga dari Dijen Pajak dari Kantor Pajak Pratama Kota Kendari. Terima kasih banyak untuk informasinya dan terima kasih juga untuk sahabat podcast Anua Muda yang sudah kirim pertanyaan ke kita. Saya ucapkan alhamdulillah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat podcast Anua. Ada jargonnya nggak? Buat Dijen Pajak ada nggak? Pajak kuat Indonesia maju. Pajak kuat Indonesia maju. Satu kali lagi ya. Pajak kuat Indonesia maju. Oke, makasih.